Shalom Awesome Kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Dan di minggu yang pertama kita akan belajar tentang berhikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan berhikmat? Berhikmat yaitu kemampuan untuk hidup dalam kebijaksanaan dan pengertian akan kebenaran. Hikmat yang benar adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Untuk memperoleh hikmat yang benar, kita harus meminta kepada Tuhan sumber segala hikmat dan pengertian. Kita perlu hikmat untuk mengambil keputusan ketika menghadapi kegagalan atau hal-hal yang menyakitkan dan juga ketika kita menjalani segala berkat keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di minggu yang pertama ini, biar Tuhan yang menuntun kami, biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang selalu mendengarkan dan mengerti dan menjadi orang yang memiliki hikmat yang benar dari Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang bijaksana dan hidup kami berguna bagi banyak orang. Tuhan pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Pada pembacaan Alkitab diceritakan tentang seorang raja yang bernama Salomo. In Solomon's dream, he asked him, "If I grant you one wish, what would you ask for? You may ask for anything that you want." Diceritakan tentang Raja Salomo yang meminta kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo dengan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Selain itu, Tuhan juga memberikan kepada Raja Salomo kekayaan dan kemuliaan. Tuhan juga berpesan kepada Raja Salomo untuk menjaga hidupnya, untuk hidup menurut jalannya Tuhan dan mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan agar ia panjang umur. Suatu hari, datanglah dua orang perempuan menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Masing-masing berkata bahwa bayi itu adalah anaknya. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Raja Salomo memiliki kemampuan untuk memutuskan perkara tersebut dengan bijaksana. Mungkin adik-adik awalnya bingung mengapa Raja Salomo malah ingin membelah bayi itu menjadi dua. Kok Raja Salomo setega dan sejahat itu? Ternyata itu hanyalah strategi Raja Salomo untuk mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung dari bayi itu. Sebab Raja Salomo memiliki pengertian yang benar bahwa seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya mati. Seorang ibu yang benar pasti akan berkorban agar bayinya tetap hidup. Meskipun ia harus dengan berat hati terpaksa memberikan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Ibu yang empunya anak itu berkata kepada Raja Salomo untuk jangan membunuh bayi itu, namun memberikan bayi itu kepada perempuan yang mengaku-ngaku bayi itu adalah anaknya, yang ternyata hatinya jahat sebab perempuan itu ingin agar bayi itu mati supaya tidak ada yang memiliki bayi. Raja Salomo pun memberikan bayi tersebut kepada ibu yang ingin tetap bayi itu hidup, karena ia tahu dengan demikian bahwa perempuan pastilah ibu kandungnya. Nah, adik-adik yang luar biasa, apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Yang pertama, kita meminta hikmat yang benar kepada Tuhan. Hikmat yang benar hanya kita dapatkan dari Tuhan sebab hikmat dari manusia dan hikmat dari dunia tidak akan menuntun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita berhikmat? Kita berdoa, meminta kepada Tuhan yang empunya hikmat dan pengertian yang benar. Kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita menerima didikan dari Tuhan, kita juga mentaati semua perintah-Nya dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita selalu mempunyai hati yang tidak mementingkan diri sendiri.
Sebagai anak Tuhan, kita jangan memiliki sikap egois yang tidak mempedulikan orang lain. Namun, sebagai anak Tuhan, kita rindu agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya Raja Salomo, dia tidak meminta kepada Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak meminta kekayaan, kepintaran, ketenaran, kesuksesan. Tetapi dia meminta hati yang penuh pengertian agar dapat memimpin dengan bijaksana sehingga rakyat yang dipimpinnya mengalami hidup yang sejahtera. Kita juga bisa adik-adik, misalnya mulai hari ini kita belajar untuk menjadi berkat. Contohnya menjadi berkat untuk pembantu di rumah. Misalnya saat mereka sudah merapikan rumah, kita juga mau jaga rumah tetap rapi, misalnya menaruh mainan pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada pembantu di rumah, kita mau ikut membantu mama dan papa misalnya saat mama memasak, membersihkan rumah, menjaga adik, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan agar adik-adik penuh dengan hikmat dari Tuhan sehingga hidup adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidup adik-adik berguna bagi banyak orang. Kakak juga mau ingatkan sebelum adik-adik melakukan sesuatu, mintalah hikmat dari Tuhan agar setiap perbuatan kita berkenan kepada Tuhan Yesus dan menyenangkan hatinya. Oke Awesome Kids, kakak berharap firman Tuhan hari ini terus diingat dan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.